Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang jadi sorotan. Kita jelang Live Update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Seorang PNS di Aceh Tengah tega menggugat ibu kandungnya sendiri terkait harta warisan. Penggugat berinisial AH ini merupakan pejabat di lingkungan Setda Kabupaten Aceh Tengah. Terkait gugatan tersebut, ibu kandung dari sang pejabat lantas membuat pengakuan. Kabar adanya anak yang menggugat ibu kandungnya ini beredar di media sosial, dan video sosok sang pejabat juga terekam. Ibu kandung dari AH yakni Al-Kausar yang berusia 72 tahun menjelaskan bahwa rumah yang diperkarakan adalah peninggalan almarhum suaminya. Kausar sendiri tak tahu jika rumah yang dihuninya telah dibuat surat kepemilikan atas nama AH. Ia menuturkan bahwa AH memang pernah meminta sertifikat dan mengaku hendak disimpan agar tidak hilang. Menurut Al-Kausar, gugatan yang dilayangkan anak sulungnya itu ke pengadilan karena mengklaim bahwa rumah warisan itu merupakan milik AH. Kausar menuturkan bahwa anaknya berjumlah 11 orang. Keluarganya pun tak terima atas klaim hak milik yang dibuat oleh AH. Berkaitan dengan adanya gugatan itu, Al-Kausar mengaku merasa sedih karena saat usianya yang telah memasuki masa senja justru digugat oleh anak kandungnya sendiri. Terkait hal ini, kuasa hukum AH, Basyrah Mahakim, ketika dihubungi menolak untuk memberi keterangan. Di rumah ini kan kami bikin sama bapaknya. Tahu-tahu udah dibilangnya udah meninggal bapakmu, bapaknya dibilangnya untuk dia. Kami nggak tahu untuk dia. Tahu-tahu udah disuratkannya sama dia. Apanya sertifikatnya dulu sama saya. Udah tuh dimintanya katanya minta sertifikat itu nanti hilang katanya. Aku yang nyimpan katanya. Jadi ya, kami pun terus percaya, saya pun terus percaya sama dia. Karena dia anak yang paling besar. Jadi pula dia sekolah, dia udah S3. Di Jakarta dia sekolahnya. Terus ini Bu, tanah ini sebenarnya kasusnya udah gimana Bu? Apakah sudah di pengadilan atau gimana? Di pengadilan. Kemarin udah namanya tuh pengadilan di lapangan katanya. Aku nggak tahu pun lah modelnya ini. Aku udah tua, nggak pandai pun ngomong lagi. Dia yang punya katanya. Jadi kami nggak setuju, masakan untuk anak. Sedangkan anakku semua 11. Dia yang paling besar. Masakan untuk dia. Kata bapakmu dulu, rumah ini jangan dijual-jual katanya waktu almarhum sebelum dia meninggal. Dibilangnya kayak gitu. Ini rumah kalian bersama-sama di sini katanya. Jadi tahu-tahu udah sama dia, udah makanya suratkannya sama dia. Putri dari pasangan saling lapor, Valencia dan Chan Yung bernama Angel 19 tahun angkat bicara mengenai perseteruan kedua orang tuanya. Seperti diketahui, Valencia, perempuan asal Karawang, melaporkan suaminya Chan atas dugaan penelantaran. Sementara Chan melaporkan Valencia atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dalam kasus ini, Valencia dituntut 1 tahun penjara. Sementara dalam laporan Valencia terhadap Chan, pekan ini seharusnya memasuki sidang penuntutan, namun ditunda. Angel, putri dari Valencia dan Chan, buka suara terkait ibunya yang dituntut 1 tahun penjara. Ia mengatakan ibunya tak bersalah dan ia mengetahui betul tentang ibunya. Angel menginginkan keadilan bagi ibunya. Ia pun menilai tuntutan 1 tahun penjara sangat berat. Angel juga tak menyangka ayahnya tega memenjarakan ibunya. Sebelumnya, Angel mengaku Chan pernah menyampaikan niatannya untuk memenjarakan Valencia. Menurut Angel, Valencia adalah seorang ibu yang baik. Valencia bekerja mengelola toko bangunan untuk menghidupi anaknya. Sedangkan Chan saat belum menjadi WNI jarang membantu. Ia pun menegaskan Valencia tak pernah mengusir Chan. Diberitakan sebelumnya, Valencia dituntut 1 tahun penjara setelah dilaporkan oleh suaminya. Valencia mengaku mengomeli sang suami karena kerap mabuk. Terkait tuntutan yang diterimanya, Valencia mengajukan keberatan dan mengaku diskriminasi. Menurutnya, kemarahan itu merupakan pertengkaran rumah tangga biasa. Valencia tak menyangka omelannya itu dijadikan alat bukti saat dia dilaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Chan Yung Ching, Hotma Raja Bernard Nainggolan, menyebut kemarahan Valencia bukan karena kliennya mabuk, melainkan permasalahan usaha. Ia menyebut Valencia mengusir Chan dari rumah dan mempersulit bertemu anaknya.
Tapi pelapor selama ini terbiasa mengaku pengakuan yang tidak benar di pengadilan. Bukti ada terlampiran, ya. Bahwa saya dituduh mengusir pada bulan Februari tahun 2019. Yang ada justru pelaporlah yang beberapa kali datang ke rumah Koko tempat saya berusaha, membawa preman mengintimidasi dan mengusir saya pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September di tahun 2019. Rekaman CCTV tidak ada terlampir. Pada 10 Agustus 2019, justru pelaporlah yang membuat surat bermaterai ke berbagai pihak menyatakan dirinya tidak ada sangkut paut dengan saya sebagai istrinya dalam masalah keuangan. Jelas sudah bahwa pihak pelaporlah yang membuat jarak. Izinkan saya mengutip lembar BAP pelapor Chan Yun-chin di Polda Jabar tanggal 14 Desember 2020. 19 Februari 2019, karena saya sudah tidak kuat dengan kelakuan istri saya meninggalkan rumah saya. Bahwa Oktober 2019, saya pernah kembali ke rumah untuk menemui anak-anak. Februari 2020, saya pernah kembali ke rumah ditemani pengacara. Aneh, merasa terusir tapi bebas bisa datang. Artis Nirina Zubir tampak emosional saat bertemu dengan pelaku penggelapan aset milik mendiang ibunya. Momen ini terjadi dalam konferensi pers yang dilakukan di Polda Metro Jaya pada Kamis 18 November. Ada 3 tersangka yang dihadirkan polisi dalam konferensi pers tersebut. Mereka yakni Riri Kashmita, suami Riri bernama Edrianto, dan notaris bernama Farida. Nirina pun tampak menantangisnya saat berbicara langsung dengan pelaku Riri yang tak lain adalah asisten rumah tangga mendiang ibunya. Dalam keterangannya, Nirina mengatakan hingga kini pelaku tak menyampaikan permintaan maaf pada keluarganya. Nirina berujar dirinya emosi lantaran pelaku menikmati hasil kejahatannya dengan mendirikan usaha dan membeli mobil. Sedangkan sang ibu belum sempat menikmati hasil jerih payahnya. Nirina Zubir mengaku lega setelah 3 tersangka itu ditahan di Polda Metro Jaya. Diberitakan sebelumnya, keluarga Nirina Zubir menjadi korban penggelapan sertifikat tanah yang dilakukan oleh asisten rumah tangganya. Dalam modusnya, pelaku mengubah kepemilikan sertifikat tanah milik mendiang ibunda Nirina Zubir menjadi namanya. Diketahui pelaku bernama Riri Kashmita yang sudah bekerja dengan ibunda Nirina, yakni Cut Indria Marzuki, sejak 2009. Akibat penggelapan ini, keluarga Nirina mengalami kerugian fantastis mencapai 17 miliar rupiah. Dari 6 sertifikat yang digelapkan tersebut, 2 diantaranya telah digadaikan ke bank sebagai modal bisnis ayam frozen oleh sang ART. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja, menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini, kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Saya setengah hati di sini, setengah bisa bernafas di sini bersama keluarga. Dikarenakan saya sudah sedikit tenang bahwa mereka sudah dijadikan tersangka dan sudah ditangkap. Saya sejauh ini seperti teman-teman ketahui bahwa sekarang ini yang menjadi pertanyaan dari teman-teman dari kemarin adalah bagaimana nih Mbak Nirina terhadap suratnya, akankah dijadikan kepemilikannya kepada ahli waris kembali. Untuk itu saya juga mohon kepada pihak yang terkait di sini, dari BPN, dari Kanwil, juga dari perbankan, untuk mempermudahkan dan agar hak-hak kami bisa kembali, kemudian proses hukum tetap berjalan. Ya Pak, saya terima kasih sekali Pak, karena saya tahu sekali kenapa saya emosi sekali. Karena saya tahu ibu saya belum pernah sekalipun menikmati hasil dari jerih payahnya Pak.
Yana Supriyatna, pria yang hilang misterius di jurang Cadas Pangerang, Sumedang, Jawa Barat, akhirnya ditemukan. Sebelumnya, Yana dilaporkan hilang sejak Selasa 16 November malam. Kabar ditemukannya Yana Supriyatna dibenarkan Kapolres Sumedang, AKBP Eko Prasetyo Robianto. Bukan di Cadas Pangeran, Yana ditemukan cukup jauh, yakni di Cirebon, Jawa Barat. Yana ditemukan di daerah Dawuan, Cirebon, dan saat ini masih dalam perjalanan ke Sumedang. Meski begitu, Eko belum bisa memberikan keterangan apapun soal siapa sosok yang membawa Yana ke Cirebon. Eko dan jajarannya masih akan menggali informasi dari yang bersangkutan ketika sudah sampai di Sumedang. Bahkan Yana bisa dijerat dengan sejumlah pasal apabila betul ia membuat kegaduhan secara sengaja. Diketahui Yana hilang misterius setelah mengirimkan 2 pesan suara pada sang istri. Pesan suara pertama, Yana mengungkapkan pada sang istri bahwa ia sedang dalam perjalanan pulang ke Sumedang. Yana menjelaskan bahwa ia tengah berhenti sholat di wilayah Simpang. Ia pun membeberkan bahwa ada seseorang yang ikut membonceng Yana karena sama-sama ingin pulang ke Sumedang. Tim SAR gabungan bahkan melakukan pencarian terhadap Yana di kawasan Cadas Pangeran hingga Kamis 18 November. Sebelumnya, kepolisian menegaskan bahwa sinyal ponsel Yana masih terdeteksi di kawasan Cadas Pangeran. Polisi hingga kini masih melakukan pengembangan untuk mengetahui motif hilangnya pria tersebut. Ini Bapak sebelumnya ada masalah nggak Bu dengan? Nggak ada. Sama keluarga? Nggak ada. Saya melakukan suami saya, kalau enggak, cuma Simpang aja. Cuma di wilayah Simpang, cuman enggak. Betul, pada hari ini pencarian orang hilang hari kedua. Kemarin sudah dilaksanakan penyisiran dari wilayah timur ke barat, tapi saat ini belum ditemukan orang yang hilang. Nah, saat ini sudah dikerahkan lebih banyak lagi, sebanyak 200 orang yang terdiri dari Polri, TNI, BPBD, LSM, Tagana, dan masyarakat sekitarnya. Saat ini untuk pencarian korban lebih cepat, kami mendatangkan K9 atau anjing pelacak untuk pencarian lebih lanjut, dan mudah-mudahan pada hari ini orang yang hilang bisa ditemukan. Untuk sementara ini pencarian menurut informasi juga bahwa si korban berada di dasar jurang. Nah, ini saat ini kami mulai hari ini dan kemarin juga difokuskan di jurang Cadas Pangeran. Dekan Visip Universitas Riau atau UNRI, Syafri Harto sebagai tersangka, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Riau dalam kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Informasi tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto pada Kamis 18 November pagi. Sunarto mengatakan pihaknya telah melalui serangkaian proses penyidikan dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti. Hingga akhirnya penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau resmi menetapkan Syafri Harto sebagai tersangka. Lebih lanjut, Sunarto mengatakan penyidik telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Lalu penyidik akan segera melakukan pemanggilan terhadap Syafri Harto untuk diperiksa sebagai tersangka. Diberitakan sebelumnya, mahasiswi berinisial L, 21 tahun, melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya ke Polresta Pekanbaru. Namun dalam pengembangannya, kasus ini diambil alih penanganannya oleh Polda Riau. Beberapa waktu lalu, penyidik dari Ditreskrimum Polda Riau juga telah menyegel ruang kerja Dekan Visip UNRI, Syafri Harto. Terkait kasus yang menyeret namanya, Syafri Harto sempat membantah telah melakukan pelecehan terhadap mahasiswinya itu. Bahkan ia juga berani bersumpah bahwa tudingan tersebut tidaklah benar. Ia merasa nama baiknya telah tercemar dan menggugat balik pihak-pihak yang telah melaporkannya. Namun kini kebohongan tersebut tampaknya sudah terbuktikan oleh fakta-fakta yang sudah dikantongi oleh polisi. Penanganan perkara kasus dugaan tindak pidana cabul, bahwa penyidik telah menetapkan Saudara HS sebagai tersangka. Ini setelah melalui proses penyidikan, kemudian dilaksanakan gelar perkara. Penyidik telah memutuskan itu kemarin, kemudian akan segera dilakukan pemanggilan
kepada saudara HS untuk diperiksa sebagai tersangka. Beralih ke informasi selanjutnya Tribuners, dua pemeran video tak senonoh es batu yang diperankan oleh selebgram dari Ambon yakni JP dan kekasihnya VWS kini dipulangkan seusai diminta klarifikasi oleh pihak Polda Maluku pada Rabu 17 November. Kedua pemeran dalam video tersebut sudah menjalani pemeriksaan pada Selasa 16 November. JP dan VWS menjalani pemeriksaan selama 5 jam di Polda Maluku. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Pol Eko Santoso mengungkapkan pihaknya mengedepankan restoratif justice. Pertimbangan tersebut yang kemudian menjadi keduanya dipulangkan ke keluarga masing-masing. Kombes Eko mengungkapkan dalam pemeriksaan terungkap adanya unsur pidana dalam viralnya video tersebut. Namun penyidik mengedepankan pendekatan restoratif justice dalam dalam kasus tersebut. Meski tengah dipulangkan, penyidik masih terus mendalami kasus tersebut, baru akan diputuskan kemudian penggunaan restoratif justice ataukah akan diproses hukum. Keluarga dari kedua belah pihak, yakni JP dan VWS, juga sepakat untuk menikahkan anaknya. Sementara itu, pihak Polda Maluku saat ini juga tengah mencari perekam dan penyebar video tak senonoh tersebut. Pelaku yang sengaja merekam adegan itu hingga menyebarkannya akan dikenai pasal 45 ayat 1 jungto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kombes Eko mengungkapkan perekam dan menyebar video akan diancam hukuman selama 6 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Seorang perempuan melahirkan secara darurat di dalam mobil patroli milik Patroli Jalan Raya atau PJR Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat. Sempat terjadi kepanikan sebelum proses persalinan tersebut, namun sang anak akhirnya lahir dengan selamat. Insiden tersebut sempat direkam oleh warga dan viral di media sosial. Dalam video berdurasi 24 detik itu memperlihatkan proses penanganan persalinan yang terjadi di dalam mobil patroli PJR itu. Kanit 8 PJR Palikanci Pejagan saat PJR di Lantas Polda Jabar, AKP Aris Rianto menceritakan perempuan itu mulanya sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan bus bersama keluarganya. Namun bus itu kemudian berhenti di depan mobil patroli PJR yang sedang berada di kilometer 214 Tol Palimanan Kanci. Kanit bus keluar sambil berlari dan berteriak minta tolong kepada pihak kepolisian. Aris langsung memanggil petugas PJR lainnya untuk bersama-sama mengevakuasi perempuan itu ke dalam mobil patroli. Lalu mereka bergegas ke gerbang tol Ciperna Timur untuk menuju Puskesmas Ciperna yang dinilai terdekat dengan lokasi. Saat mengendarai mobil patrolinya, Aris mendengar jelas jeritan perempuan tersebut. Peristiwa itu terjadi ketika masih di dalam tol beberapa jarak sebelum pintu keluar.
Setibanya di puskesmas, bayi tersebut ternyata sudah lahir. Diketahui sang suami bernama Sugiri berusia 32 tahun dan perempuan yang baru saja melahirkan itu bernama Watriyah berusia 20 tahun. Keduanya sedang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Pekalongan. Saat itu mereka juga bersama putra pertamanya yang masih berusia 2,5 tahun untuk menuju kampung halaman. Mereka pulang ke Pekalongan berniat untuk melakukan persalinan di sana. Namun Watriyah mengalami kontraksi lebih awal dan melahirkan di tengah jalan. Selesai menyebarkan rumor soal adanya tuyul di Desa Bangkalwa Ilir, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, seorang YouTuber meminta maaf. YouTuber berinisial UL tersebut sebelumnya menyebarkan rumor bahwa ada warga yang memelihara tuyul hingga membuat desa tersebut mengalami sejumlah penyakit aneh. Akibat ulahnya, warga setempat pun merasa resah. Permintaan maaf lantas disampaikan UL di hadapan seluruh warga setelah dimediasi oleh pihak pemerintah desa di Balai Desa Bangkalwa Ilir pada Rabu 17 November. YouTuber tersebut juga memberikan klarifikasi bahwa konten rumor tuyul yang dibuatnya adalah bohong atau hoax. Hal itu dibuktikan dengan tidak bisa ia mendatangkan tuyul yang dimaksud oleh warga untuk pembuktian. Ia juga berjanji akan mengunggah video klarifikasi di kanal YouTube pribadinya untuk membersihkan nama warga yang sebelumnya ia tuduh memelihara tuyul. Dalam hal ini ia berharap dengan klarifikasi yang dibuatnya dapat tetap menjaga kondusivitas warga di Desa Bangkalwa Ilir. Sementara itu, Lurah Bangkalwa Ilir, Dulajid menambahkan, persoalan rumor tuyul di desanya sudah selesai dengan adanya mediasi tersebut. Pemdas Bangkalwa Ilir juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan berita bohong, terutama yang dapat membuat warga merasa resah. Kejadian tersebut harus jadi pelajaran untuk masyarakatnya. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini membawa suasana yang kondusif. Amin. Amin. Energi, ya, tidak radikal. Makanya saya atas nama pribadi, saya minta maaf ya sebesar-besarnya. Nah, dari pihak keluarga, ini kan dia bilang masalah grup. Nah, yang saya dari pertanyaan ini, apa? Kontennya apa? Sebut nama kontennya, Pak. Nama konten Bapak sebutkan. Konten Bapak bodoh. Terus kedua, ya. Dan saya atas nama channel setelah meminta maaf yang sebesar-besarnya bila mana saya atau konten saya itu dan selanjutnya sudah saya katakan Bapak Bos, saya atas nama channel terkait meminta maaf yang sebesar-besarnya dan saya bertanggung jawab aku semua akan saya ngomong sekali ngomong hari ini bahwa saya akan membenarkan apapun kata masyarakat. Kalau apa? Itu saja bahwa saya benar-benar minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pedagang bakso yang hilang misterius dan meninggalkan gerobak dagangannya kini telah ditemukan. Daryanto, 35 tahun pedagang bakso yang hilang selama 2 hari ditemukan pihak kepolisian Sungai Kunjang pada Rabu 17 November sore.
Keberadaan penjual bakso ini pertama kali diketahui oleh warga di Jalan Kapten Sujono, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan. Unit Reskrim Polsek Sungai Kunjang langsung menjemput penjual bakso yang diketahui mendadak menghilang pada Senin 15 November lalu tersebut. Kanit Reskrim Ibda Roni Wibowo menjelaskan Daryanto ditemukan di sekitar Jembatan Mahkota 2 dengan kondisi rebahan di bawah pohon. Saat ditemukan, kondisi korban dalam keadaan linglung, lemas, dan tatapannya kosong. Korban ditemukan dalam keadaan sehat, hanya saja mengeluh kelaparan. Daryanto menjelaskan saat kejadian mendapatkan pesanan dari seseorang. Namun orang yang tidak diketahui pasti keberadaannya tersebut meminta 3 mangkok bakso tanpa kuah. Setelah pesanan selesai, Daryanto mengaku dipanggil ke seberang jalan untuk mengambil uang bayaran. Selama menghilang, Daryanto merasa hanya berjalan di seputaran Ring Road 1. Namun ketika sadar, sudah berada di sekitaran jembatan Ahmad Amin tersebut. Kini korban sudah dipulangkan ke kediamannya yang berada di Jalan M. Said, Kelurahan Logbahu, Kecamatan Sungai Kunjang. Ya pas aku keluar di Ring Road mau nyari rombong nggak ada ya. Terus ketemu si temen Ayu itu. Selama 2 hari ngapain Pak? Ya, intinya jalan keliling gitu aja. Ada dipesenin nggak Pak? Ya intinya ya itu lah. Aku kurang sedekah. Oh sampai kurang sedekah. Oke. Paling buat bakso itu ada yang pesan ya? Buat bakso 3 bungkus itu. Ya bapak-bapak tadi. Bapak-bapak itu. Pesannya gimana Pak? Ceritakan aja. Ya itu suruh bikinkan 3. Habis itu udah aku kasih kuah kan. Tapi yang 2 itu satu kalau mau aku bikinkan lagi enggak. Nah, biar aja yang di bawah yang sudah jatuh. Yang di bawah itu sengaja ditumpah. Kita ke berita terakhir Tribuners. Jenderal Andika Perkasa resmi menjabat sebagai Panglima TNI seusai dilantik oleh Presiden Jokowi pada Rabu 17 November. Ternyata Jenderal Andika memiliki adik bungsu yang berkarir di Polri. Adik Andika Perkasa bernama Birawa Prajapaksa yang kini menjabat sebagai Kabid Propam Polda Metro Jaya. Birawa saat ini memiliki pangkat Komisaris Besar atau Kombes. Tak banyak informasi yang mengungkap sosok adik Andika Perkasa ini. Namun perwira polisi itu pernah menjabat sejumlah posisi strategis di institusi Polri. Dikutip dari beberapa sumber, Birawa pernah menjabat sebagai Dirlantas Polda Riau. Birawa juga pernah menjabat sebagai analis kebijakan media bidang Kamsel Korlantas Mabes Polri. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Kapolres Tulung Agung. Birawa juga pernah menangani kasus anggota Polda Metro Jaya yang terlibat insiden dengan anggota Pas Pampres di pos penyekatan PPKM Darurat dan Mogot, Jakarta Barat beberapa waktu lalu.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10. Jangan lupa untuk perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.